Selamat datang di Bicara Seni. Perkenalkan diri saya yaitu Zakaria yang akan berbicara di Bicara Seni ini. Dan di episode pertama ini kita akan mengulas tentang seniman dan karyanya. Jadi buat teman-teman yang suka atau mencintai seni, boleh tetap pantengin YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang seniman hebat, yaitu mungkin bisa dibilang sebagai seniman legendaris dari negeri Jepang. Tentunya mungkin kalian pernah melihat karya-karya hebat beliau, seperti ini contohnya. Seperti ini juga. Jadi karya-karya tersebut diciptakan oleh seniman hebat atau seniman legendaris dari Jepang yang bernama Katsushika Hokusai. Sedikit menceritakan tentang Katsushika Hokusai. Jadi sebelumnya seniman ini merupakan seniman yang memiliki banyak nama pena. Katsushika Hokusai dengan nama asli adalah Tokitaro, dan pada masanya di Jepang itu seniman-seniman lebih lazim menggunakan nama pena. Biasanya kalau di Indonesia itu banyak yang menggunakan nama pena itu merupakan pelukis atau bukan pelukis sih, penulis-penulis puisi biasanya yang menggunakan nama pena, nama-nama samaran. Lebih trennya sih nama-nama hits atau nama-nama artis lah begitu. Pada masanya seniman Jepang ini suka menggunakan nama-nama penanya. Hingga sekarang jadilah Katsushika Hokusai yang sangat terkenal. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1760 pada tanggal 30 Oktober. Jadi sebelum melukis The Great Wave, beliau merupakan seniman ukiyo-e. Jadi ukiyo-e ini merupakan sebuah jenis seni yang biasa mencungkil atau menggambar di kayu. Jadi untuk menduplikat sebuah gambar-gambar. Itu yang dinamakan teknik ukiyo-e atau karya seni ukiyo-e. Pada zaman sekarang mungkin susah kita jumpai ya tentunya. Ukiyo-e itu merupakan seni untuk menggandakan sebuah lukisan biasanya. Itulah yang biasa diterapkan oleh orang. Mungkin zaman sekarang itu lebih dikenal dengan sablon tempel atau seperti cap, ciri-ciri ukiyo-e. Teknik ukiyo-e atau teknik cukil ini sangat berkembang di zaman Edo, yaitu zaman kerajaan atau zaman para samurai di Jepang. Sangat berkembang pesat tentunya. Jadi ukiyo-e ini diambil dengan arti yaitu ukiyo yaitu zaman sekarang, dan E-nya yaitu adalah menggandakan sebuah gambar. Jadi itulah dinamakan untuk menggandakan sebuah hasil karya seni. Nah, teknik ukiyo-e ini biasanya untuk melukis ilustrasi biasanya. Biasanya ilustrasi, entah itu pemandangan, entah itu gambar seperti karikatur. Kisah hidup seorang seniman Hokusai ini pada masa hidupnya berkarir di dunia seni selama 30 tahun, dia juga sering berganti nama dengan nama penanya. Seperti ada Sorito, Taito atau Maji, dan sampai akhirnya terkenallah dengan nama pena yaitu Katsushika Hokusai. Dan beliau juga memiliki karakter yang sangat unik, yaitu tidak pernah lama tinggal di suatu tempat. Jadi beliau sangat suka berpindah-pindah tempat pada masa hidupnya. Ketika dia berpindah tempat, dia meninggalkan, tidak memberes tempat yang pernah dia tinggali. Pokoknya asal pindah seperti itu saja. Jadi kisah masa kecil hidupnya, Hokusai tidak pernah tinggal dengan orang tuanya. Jadi Hokusai pernah tinggal selama hidupnya itu dengan pamannya yang bekerja dekat dengan feodal atau jenderal besar di Jepang. Hal itulah yang membuat Hokusai itu keakrabannya sangat dekat dengan orang-orang atas. Hingga pendidikan yang dia capai atau dia tempuh juga akibat dari membantu pamannya bekerja. Jadi saat mengakhiri sebuah pendidikannya, dia pun melanjutkan perdagangan pamannya saat pamannya sudah meninggal. Seperti itulah. Namun pada abad 19, Jepang sudah mulai belajar membaca, menulis, dan menggambar tentunya. Nah, di saat situasi seperti itulah Hokusai sudah mulai menunjukkan bakat artistiknya, yaitu bakat seni-seni lukisnya lah. Ketika beranjak dengan masa kisah hidupnya sampai usia 19 tahun, akhirnya Hokusai pun mulai membuat karya-karya pada kayu atau memahat kayu-kayu, dan beliau juga bergabung pada usia 19 tahun itu bergabung dengan seniman-seniman ukiyo-e di Jepang pada masanya, dan akhirnya si Hokusai pun
beranjak mulai membuat sebuah mainan-mainan untuk anak kecil dari papan pada masanya itu. Dan akhirnya selama 70 tahun berkarir di dunia seni, yaitu entah itu pahat, cukil, ataupun membuat mainan untuk anak-anak. Dan dalam perjalanan seninya, Hokusai pun mulai membuat komposisi-komposisi tentang alam dalam sebuah karyanya. Selain itu juga, Hokusai juga sebagai pencetus atau pertama kali yang membuat manga. Jadi sejarah manga itu dilahirkan oleh Hokusai gitu ya. Nah, pada masanya itu manga itu komik ya. Tahu kan manga itu komik? Nah, pada masanya itu Hokusai itu membuat sebuah manga untuk diduplikat atau dipelajari oleh seniman-seniman muda di Jepang pada masa itu. Jadi Hokusai membuat sebuah manga untuk dipelajari seniman-seniman muda agar belajar dari karyanya. Dan seiring berjalannya waktu sampai tua, Hokusai pun mulai ditimpa dengan masalah-masalah yang ada seperti hutang judi cucunya yang mau tidak mau harus dilunaskan, dan juga Hokusai juga ditinggali dua istrinya untuk lebih terdahulu meninggal, dan dua anaknya yang lebih duluan meninggalkan dia. Jadi hidup ya seorang diri pada masa hidupnya sampai tua. Hingga bertambahnya usia, Hokusai pun mulai mengalami stroke sedikit lah. Dan itulah yang membuat beliau dengan sisa masa-masa hidupnya, akhirnya beliau pun kembali lagi dengan hal yang paling ia cintai, yaitu melukis. Dan di saat itulah beliau mulai melukis 36 pemandangan Gunung Fuji pada tahun 1830. Baik, itulah sekilas cerita tentang kisah hidup dari seorang artis atau seorang legendaris, Katsushika Hokusai. Dan sekarang kita akan pergi ke kisah karyanya, The Great Wave Kanagawa. The Great Wave Kanagawa merupakan sebuah mahakarya pada abad ke-19, yaitu merupakan lukisan yang sangat fenomenal, sangat hebat, dan sangat anggun lah, atau lebih dikenalnya sebagai Kanagawa Oki Namiura atau The Great Wave. Merupakan mahakarya pada abad ke-19, yaitu lukisan yang sangat anggun dengan warna biru, dengan mengekspresikan atau menggambarkan sebuah kekuatan hebat samudra dengan warna biru Perusia, yaitu warna di mana sebuah warna biru yang hanya digunakan pada seniman-seniman kaya pada masanya. Nah, tidak hanya itu, ada hal menarik dari sebuah karya ini, karena dari kejauhan tampak tidak hanya kekuatan ombak yang menerjang sebuah tiga perahu, tapi ada sebuah tampak Gunung Fuji yang sangat kecil. Nah, Gunung Fuji itu adalah hasil karya atau hasil percobaan dari sebuah Hokusai untuk menggambar sebuah Gunung Fuji. Selama hasil karyanya ada 36 karya. Jadi dari hasil The Great Wave ini tidak murni bergaya Jepang atau lebih dikenal dengan ini lukisan tidak seperti gaya-gayanya orang Jepang, seperti itulah, tapi lebih terkena atau lebih terdampak dengan gaya-gaya Eropa pada masanya. Karena Hokusai juga sangat terinspirasi dari sebuah lukisan atau gaya-gaya seni dari Belanda pada masa itu. Seiring berjalannya waktu saat mulai berkarya, Hokusai pun menjual karyanya dengan harga-harga murah. Mulainya mahal itu ketika Jepang membuka pariwisata atau wisata untuk negara lain masuk ke Jepang. Nah, di saat itu, di masa itulah mulai lukisan atau karya-karya dari Hokusai, entah itu karya-karya cukilnya, mulai melambung tinggi dan membooming dan mulai terekspos ke negara-negara di luar sana. Nah, begitulah cerita tentang perjalanan karya dan perjalanan kisah Hokusai. Jadi ada hal menarik yang dikatakan Hokusai saat masa-masa hidupnya. Jadi pada masa-masa hidupnya saat berkarya, Hokusai pernah bilang bahwa dia akan hidup dan akan mati pada usia 110 tahun. Namun sebaliknya, akhirnya dia pun meninggal pada usia 90 tahun dengan meninggalkan sebuah kata-kata yang berbunyi seperti ini.
Jika surga telah memberi saya 5 tahun lagi, saya bisa menjadi pelukis sejati. Itulah kata-kata yang ditinggalkan Hokusai selama usia terakhirnya itu 90 tahun. Dan sekarang di mata dunia, Hokusai atau Katsushika Hokusai dipandang sebagai the master artist atau the legend atau legendaris dari Jepang. Nah, begitulah cerita sedikit tentang seniman legendaris dari Jepang, Katsushika Hokusai. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten ini, boleh komentar di bawah siapa yang akan kita bahas untuk episode selanjutnya. Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mencintai sebuah seni. Sampai jumpa di episode berikutnya.